Halo Ibu Thalia, selamat pagi. Hai pagi Bu Yunita, Ibu ada waktu sebentar? Ada Bu, Ibu ada jam ngajar hari ini? Kebetulan, jam ini enggak Bu, saya ingin bercerita sedikit. Oh iya iya iya, boleh boleh Bu. Ayo Bu, silahkan duduk. Oke, Ibu, jadi gini, sekarang ini kan saya dipercaya sebagai wali kelas. Mhm. Kebetulan ini ada tantangan sedikit karena ada satu siswa yang entah kenapa setiap harinya ada saja ulahnya Ibu. Jadi entah dia mengganggu temannya, kemudian entah dia berdebat dengan guru, entah dia bolos di kelasnya. Jadi setiap hari ada saja hal yang dia lakukan. Iya iya. Mungkin sebelum kita, berdiskusi lebih lanjut Bu Thalia, selama diskusi ini apa yang Ibu harapkan bisa kita, Mmm, dapatkan setelah diskusi ini? oke. Saya berharap sih setelah diskusi ini saya bisa menemukan jawaban atas kebingungan saya ya Ibu ya, untuk kasus anak ini, sehingga nantinya saya bisa ketemu solusinya untuk menangani anak ini. Karena sebagai wali kelas ketika dia berbuat sesuatu itu pasti dampaknya ke saya kan, karena laporannya itu masuk ke saya. Jadi mau tidak mau saya harus caring ke anak ini, harus membantu dia, karena segala yang dia lakukan itu pasti sebenarnya ada background-nya, ada latar belakang kenapa dia melakukan hal itu. Mmm. Apakah Ibu Thalia sudah pernah menggali ke anak ini, apa kira-kira yang menjadi penyebab, si anak ini yang tadi Bu Thalia katakan dia, membuat beberapa keributan begitu ya dengan, guru dan juga dengan teman-temannya. Apa sudah sempat digali kepada anaknya, Bu? Saya sudah pernah aja duduk bareng ya Ibu ya, saya Mhm tanya dari hati ke hati, saya tanya, keyakinan kelasnya seperti apa, tidak mengganggu teman, saling menghormati, saling menghargai, mhm. kemudian dengan guru, dia paham tentang keyakinan kelas itu, saya gali lagi, terus kenapa? Jadi setiap hal yang dia lakukan itu beda alasannya. Misal ketika dia mengganggu temannya, alasannya, temannya tidak mau meminjamkan pulpen. Terus kenapa berdebat dengan guru, saya tanya, jawabannya alasannya adalah, dia, Miss-nya tidak men bu gurunya tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Kemudian saya tanya, "Kenapa bolos kelas?" Jawabannya adalah, "Saya mengantuk." Jadi kemudian saya menggali lagi, sepertinya anak ini hanya ingin mencari perhatian Ibu, karena setelah ditangani, oke dia calm, mau tenang untuk di kelas. Menurut saya sih seperti itu sih sejauh ini yang saya gali ya dari anak ini. Mmm, berarti dari beberapa hal yang dia lakukan, yang Ibu bisa konklusikan itu si anak ini lebih ke mencari perhatian begitu ya? Karena mungkin kurang kasih sayang mungkin di rumahnya begitu? Ah, Kemarin saya baru akan melakukan pendekatan ya Ibu ya. Saya ingin melakukan Mhm. pendekatan ke orang tua ataupun teman dekatnya. Karena sejujurnya anak ini bukanlah anak yang nakal sampai tidak punya teman, itu tidak. Dia punya teman dekat. Kemudian dia juga, orang tua juga sebenarnya adalah orang tua yang, cukup, ini ya, maksudnya dia mendukung kita. Ketika saya tanya mereka cukup memberikan jawaban. Menurut kemarin saya hanya berbicara sepintas ya, yang saya tahu background anak ini adalah anak tunggal dan orang tuanya sibuk Mmm, kerja. Mungkin ini menjadi salah satu faktor ya, selain apakah di sekolah dia punya faktor lain, adakah perhatian yang dia cari karena kekurangan di sekolah atau memang rasa sepinya dia sehingga dia membuat ulah, seperti itu. oke. Kalau, dengan orang tuanya, Bu, apa sudah sempat diajak komunikasi ya? Karena, yang seperti Ibu sampaikan tadi kan anaknya ini anak tunggal ya,
dan sering ditinggal-tinggal kerja oleh orang tuanya. Nah, kalau di rumah itu boleh tahu anaknya dengan siapa ya, Bu? Kalau informasi yang saya dapat, anak ini tinggal hanya dengan, asisten rumah tangganya. Jadi, Mmm, orang tuanya adalah pekerja yang dari pagi sampai malam memang sibuk, gitu Ibu. apakah orang tuanya sesekali itu pernah menelpon anaknya di rumah? Kan kita ada ini ya sekarang, HP gitu ya, bisa video call-an dengan anak. Apakah sempat digali ke orang tuanya? Bagaimana komunikasinya dengan, orang tuanya selama ini? Eee, saya belum bertanya ke orang tuanya ya, terkait bagaimana sistem komunikasi orang tua dengan anaknya. Mhm, Tapi, dari si anaknya, dari point of view anaknya, ketika saya katakan bahwa, "Bagaimana, kalau kamu terus melakukan pelanggaran seperti ini, nanti ibu akan panggil orang tuamu." Tanggapan anak ini justru kayak, seperti, "Ah, coba aja ibu panggil orang tua saya, apakah dia mau ke sekolah atau mmm, tidak." Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa mungkin saja anak ini sebenarnya ingin ya, apakah dia hanya ingin agar orang tuanya hadir atau menotis bahwa dia itu ada. Jadi melalui mmm, kita, melalui pembuatan masalah ini, dia ingin ada pemanggilan mmm. orang tua tahu bahwa atau bahwa dia itu ada gitu loh. Apa seperti itu ya, Ibu? Kalau ketika ada acara-acara di sekolah, apakah orang tuanya, sering hadir, Bu? Kalau sejauh dari pengamatan saya dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan, orang tuanya tidak ada, Ibu, dengan alasan, ada kesibukan, pekerjaan, jadi tidak bisa untuk ikut hadir. Jadi orang tuanya tahu segala kegiatan hanya melalui saya. Mmm, berarti ada kemungkinan apa yang Ibu Thalia sampaikan tadi memang anak ini ingin juga orang tuanya datang ke sekolah ya? Karena kemungkinan, eee, dengan adanya beberapa kegiatan sekolah yang orang tuanya tidak bisa hadir, itu juga membuat dia menjadi, agak gimana ya, kalau orang tua yang lainnya datang, sedangkan orang tuanya dia nggak datang kan nggak enak gitu ya perasaannya ya, sebagai anak pasti ada sedikit kekecewaan, "Kenapa sih orang tua saya tidak datang, sedangkan orang tua teman saya yang lain bisa datang?" Kemungkinan seperti itu juga bisa terjadi sepertinya Ibu Thalia. Kalau teman dekat nih, apakah anak ini punya teman dekat? Yang tadi Bu Thalia sempat sampaikan dia punya teman kan? Punya Ibu, dia punya teman dekat, Mhm, teman yang dekat sekali, tidak dalam jumlah banyak, tetapi kategori 5 itu untuk di kelas kan sudah banyak ya Ibu, teman mhm, yang ya, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, maksudnya dalam arti, kita bilang tanda kutip "berulah", dia selalu sendiri. Jadi bukan, by the gang gitu, enggak Ibu. Jadi dia hanya mmm, benar-benar untuk pribadinya aja gitu. Jadi saya tidak melihat di sini ada kenakalan geng atau kenakalan kelompok gitu, tidak Ibu. Karena mhm, Dia hanya duduk dengan temannya ya saat mengobrol istirahat, bercanda, seperti itu, seperti mhm, halnya anak yang lain, seperti biasa. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, dia sendiri, tidak ada teman-temannya yang ikut ataupun diajak, demikian Ibu. mmm. Berarti ini bisa dikatakan anak ini ada agak ada jahilnya mungkin gitu ya, untuk cari perhatian juga di sekolah ya? Iya, makanya saya, antara 2 jadinya Ibu, apakah memang dia memang jahil karena ingin ada Mhm, yang diajak berkomunikasi, entah guru, entah temannya, entah dia bolos ke mhm, teman sebelahnya, atau memang dia ingin kita sebagai perpanjangan tangan untuk bertemu dengan orang tuanya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia memang untuk time dengan orang tuanya itu sedikit. Orang tuanya pulang malam itu kemungkinan besar dia sudah tidur. Terus dia berangkat sekolah, mmm,
berarti hanya di sesi itu sebelum sekolah aja yang mungkin ketemu dan mungkin bahkan tidak ada komunikasi gitu. Jadi saya antara 2 ini, Mmm, antara memang karakternya si anak atau, bentuk dari rasa ingin dipedulikan gitu loh Bu, istilahnya dengan orang tuanya. betul. Ya, kira-kira dari pemaparan Ibu Thalia tadi, apakah Ibu Thalia sempat memikirkan untuk apa yang kira-kira Ibu Thalia akan lakukan selanjutnya ya? Oke, tadi kan saya menarik 2 hal ya, Ibu. Saya menggarisbawahi 2 hal, ada karakter dari si anak, yang lagi satu adalah bentuk dari keinginannya dia untuk dipedulikan oleh orang tuanya. Mungkin yang akan saya akan membuat aksi nyata yang pertama itu adalah lebih kepada orang tuanya. Mhm, Saya ke depan tuh inginnya mendatangkan orang tuanya, secara bertemu dengan saya terlebih dahulu, menggali, tentang bagaimana keseharian anak ini di rumah, mhm, kemudian bagaimana bentuk komunikasinya seperti yang Bu Nita tanyakan tadi, bagaimana, apakah ada walaupun sekedar bertanya lewat, WhatsApp mungkin, di telepon atau video mhm, call, itu kan sangat berarti ya buat anak-anak kita sekarang. betul. Setelah itu baru saya bisa melakukan hal apa yang harusnya saya lakukan, dari jawaban dari orang tuanya. Menurut Bu Yunita seperti apa? Ya, sepertinya itu cukup, bisa Ibu Thalia mulai lakukan ya, karena, kita juga harus tahu dulu nih dari rumah bagaimana pendekatan orang tuanya terhadap si anak itu sendiri. Karena dari pemaparan Ibu Thalia tadi, sepertinya ada hal yang ingin ditarik oleh anak ini, yakni orang tuanya untuk bisa bertemu dia, untuk ada waktu untuk ke sekolah, begitu ya, Bu Thalia ya? Kalau sepanjang Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya, apakah Ibu Thalia memiliki, kesulitan selama ini? Kesulitan mungkin mereka cukup, ini ya, komprehensif, maksudnya bisa memberikan feedback kepada saya, tapi, Mhm, bukan yang misalnya saya tanya sekarang, langsung dijawab sekarang, tidak akan ada jeda mhm, waktu. Mungkin dengan kesibukan beliau ya, saya tidak tahu apakah mereka bekerja yang terus secara terus-menerus atau seperti apa, saya kan tidak tahu. Jadi makanya ke depan saya ingin, orang tuanya ini memang datang untuk duduk bersama dengan saya. Setelah saya tahu, kemudian saya akan ajak bertemu dengan anaknya, jadi kita seperti menjembatkan menjembatani anak ini dengan orang tuanya sehingga kita menemukan solusi. Sehingga ke depan anak ini tidak lagi terus melakukan hal-hal yang terlihatnya sepele tetapi kan mengganggu karena memotong waktu belajarnya dia, memotong betul, waktu belajar temannya, kemudian rasa nyaman dari teman-temannya, kemudian dengan guru, sehingga tercipta hubungan yang negatif kan tidak enak ya ke depannya, Ibu. mhm, iya, betul betul. Kira-kira, eee, dari Ibu Thalia sendiri, apa komitmen Ibu Thalia terhadap aksi nyata ini ya? Kalau yang tadi Ibu Thalia sempat sampaikan untuk, hubungan dengan orang tuanya bukan tidak terkendala, tapi butuh waktu untuk orang tuanya merespon, begitu? Yang pertama mungkin saya akan mencoba, untuk ini ya, Ibu, tidak lagi melakukan discuss itu dengan pesan. Mhm, Kalau bisa ketika saya tanya apakah ada waktu, saya lebih baik telepon. Yang kedua, oke, pastikan bahwa mereka benar-benar datang dan hadir untuk bersama-sama mhm, mencari jalan keluar atau solusi atas hal-hal yang dilakukan oleh anak ini. Karena dilakukan setiap hari kan cukup mengganggu ya, Ibu. Dilakukan jarang mhm, saja mengganggu, apalagi ini dilakukan secara berkala setiap hari. betul betul. Kemudian kemudian selanjutnya baru kita akan carikan solusi, membuat perjanjian sehingga anak ini tidak lagi berubah dan orang tua bisa membantu saya untuk me-manage anaknya.
Iya, baik Ibu Thalia. Sepertinya hal tersebut bisa, Ibu Thalia lakukan pertama dulu ya, setelah nanti bisa, me-reach orang tuanya, nanti untuk selanjutnya, sama-sama dengan orang tuanya, baik itu Ibu Thalia dan orang tuanya beserta anak ini bisa duduk bersama-sama untuk bisa mencari kira-kira apa yang menjadi sebenarnya akar permasalahannya apa sih? Dan kira-kira apa yang bisa dibantu untuk, solusi yang selanjutnya nanti sebagai, the next following up begitu mungkin Ibu Thalia. Kira-kira bagaimana Ibu Thalia? Baik Ibu, saya akan coba. Terima kasih ya Ibu Yunita atas waktunya. Terima kasih sudah mau menjadi teman untuk saya berbicara dan membantu saya untuk menemukan hal-hal yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, terima kasih juga Ibu Thalia sudah mau berbagi ceritanya hari ini ya. Semoga semua masalah yang, sedang Ibu Thalia hadapi dengan anak ini bisa cepat terselesaikan. Nanti jangan lupa saya boleh di-update infonya jika sudah, berhasil menghubungi orang tuanya ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima Saya kasih. pergi dulu. Ya, Terima kasih Bu. lewat ya, lewat dikit. Coba aku Oke, lihat ini. ya, enggak. Eh, Tahu sih timer belum. ini Di mana ya dia tersimpan ya? Nanti mau infonya lanjut sudah dulu ada. yang punya Ibu. Heeh, boleh deh nanti. Wow, oh ini dia. Sebentar. Hmm, oke, sekarang giliran Ibu, as a saya kecil. jadi kunci. Sebentar, saya mau Ya, set timer dulu. Timer 15 menit ya. Oke, bisa kita mulai? bisa. Selamat pagi Ibu Thalia. Selamat pagi Ibu Yunita. Adakah yang bisa saya bantu? Iya Ibu Thalia, maaf boleh saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu? Oh, tentu. Mari, saya kebetulan tidak sedang sibuk. Apakah ada hal yang ingin Ibu Yunita ceritakan hari ini? Iya Ibu, begini, saya punya anak di kelas yang ini kan sudah, hari Rabu ya Ibu ya. Di minggu ini hari Rabu dan anak ini sudah 3 kali Bu datang terlambat ke sekolah, begitu. Nah sempat, saya ajak mengobrol, memang alasan keterlambatannya adalah karena, eee, nunggu Gojeknya lama, sehingga dia sampai di sekolahnya juga terlambat, begitu Ibu. Oke, baik Ibu Yunita, sebelum kita masuk ini lebih jauh menggali tentang anak ini, tentang keterlambatannya, entah karena Gojeknya atau dari dianya, eee, bisa saya tanyakan kepada Ibu, apa tujuan yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita dulu di hari ini? Ibu sebentar ya, saya sambil ambil charger HP, charger laptop sebentar. Oke, silahkan Ibu. Baik, apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Ibu? Iya, saya mengharapkan, saya bisa menemukan strategi begitu Ibu, untuk bisa, membantu anak ini untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Karena seperti yang, kita ketahui bersama, keterlambatan tersebut kan merupakan salah satu dari, syarat kelulusan Ibu ya. Nah, saya khawatirnya, jika hal ini terus, berulang, anak ini akan memiliki permasalahan yang berhubungan dengan, mmm, syarat-syarat kelulusannya begitu, Ibu. Sehingga saya menginginkan adanya diskusi ini agar,
bisa membantu anak ini untuk bisa, eee, kira-kira apa ya strategi atau solusinya agar dia tidak terlambat lagi begitu, Ibu? Oke, Ibu, tadi kan Ibu udah sempat bilang bahwa anak ini katanya terlambat menunggu Gojek, tetapi Mhm, hal ini sudah dilakukan nih, ini sudah hari Rabu, berarti sudah 3 kali ya, berturut-turut dia terlambat? betul, heeh. Apa Ibu sudah mencoba menggali, menanyakan penyebabnya selain Gojek ini, apakah ada alasan lain? Atau memang secara berturut-turut 3 hari ini Gojek terus alasannya? Berarti kan, eee, kita harus tahu dulu nih penyebabnya seperti apa. Apakah Ibu Yunita sudah sempat cari tahu ke anaknya? Iya, Bu, saya sempat, mengobrol begitu ya dengan anaknya. Saya pull out juga di pagi hari dan menanyakan, alasan keterlambatannya apa. Dari anaknya sendiri, dari segi jam bangun ya, Ibu, ya, yang saya lihat dia tidak bangun siang begitu, Ibu. Namun karena, dia menunggu Gojeknya nggak dapat-dapat, lama begitu sehingga dia datang terlambat. Lalu saya mencoba mengkonfirmasi juga, Bu, ke orang tuanya begitu, agar sama-sama menanyakan, kira-kira, bagaimana dengan jam tidur anak ini? Itu yang saya tanyakan terlebih dahulu ke, orang tuanya juga ya, Ibu, ya. Jadi setelah mengobrol dengan anak, saya coba konfirmasi ke orang tua untuk mencari tahu apakah, jawabannya sama atau enggak gitu antara si anak ini dan orang tuanya. Nah, menurut orang tuanya, anak ini memang bangunnya agak siang begitu sehingga, orang tuanya harus pergi duluan ke kantor, nggak bisa nungguin dia lama-lama karena dia dibangunin, tapi dianya lama bangun gitu. Jadi, menurut orang tuanya jika orang tuanya menunggu, otomatis orang tuanya akan terlambat, ke kantor dan akan terlambat mengantarkan adiknya. Sehingga sebagai salah satu konsekuensinya adalah anak ini ditinggal di rumah sehingga dia harus, mencari Gojek gitu, Bu, untuk berangkat ke sekolah begitu. Nah, ada 2 versi nih, Bu, dari orang tuanya dan juga dari anaknya begitu, Ibu, yang saya dapatkan. Oke. Oke, baik. Menarik ya, Bu, ya. Dari ceritanya kalau si anak, "Saya tidak bangun terlambat, kok Gojeknya ini salah?" Gitu. Tapi yang lagi satu itu dia orang dari sisi orang tuanya bahwa benar dia menerapkan konsekuensi ke anaknya, tapi apakah Ibu sudah tanya lebih jauh bahwa, eee, konsekuensi yang diberikan ini ternyata menimbulkan kerugian untuk anaknya, apakah sudah sempat disampaikan ya, Ibu? Memang ini anaknya hanya tinggal dengan orang tuanya berarti? Betul, Ibu, jadi tidak ada jadi yang tinggal itu hanya mereka berempat saja di rumah, orang Adiknya satu tuanya, sekolah, Ibu? adiknya enggak, Bu, adiknya di sekolah lain. Oh begitu. Iya, begitu. Nah, saya sempat tanya ke orang tuanya, apakah, mungkin tidak bisa dibangunkan gitu ya, dibantu dibangunkan agar bisa berangkat sama-sama ke sekolah. Namun ada kendala juga nih dari, orang tuanya ketika dia membangunkan, anaknya sangat susah dibangunkan. Dan bahkan kata orang tuanya nih ya, Bu, ya, eee si orang tua ini mendapat tindakan agresif kalau anak ini dibangunkan begitu. Jadi anak ini merasa tidak senang jika dibangun-bangunkan, sedangkan dia tuh masih pengen tidur gitu. Nah, dari orang tuanya, memang menyadari bahwa, dengan Gojek ini bisa membuatnya terlambat ke sekolah. Tapi inilah, konsekuensi yang harus dia dapatkan karena dia tidak mau bangun pagi begitu Bu dari orang tuanya. Oke, berarti ini ada tambahan lagi bahwa ada tindakan agresif dari anaknya ketika dibangunkan. Untuk jam tidurnya Ibu apakah sudah coba tanyakan? Apakah tidurnya terlambat sehingga pagi ketika waktunya memang harus dibangunkan, anak ini justru merasa terganggu karena tidurnya kurang atau memang tidurnya sudah cukup cuma memang dia tipenya memang suka tidur lama? Apakah Bu Yunita sudah sempat tanyakan?
Sudah Ibu, kalau dari jam tidur, dia tidurnya tidak terlalu malam ya Ibu ya. Dari saya cross check ke orang tuanya dan juga ke anaknya, tidurnya, jam 10 Ibu. Tapi sepertinya memang anak ini butuh waktu yang lebih sepertinya untuk tidur gitu ya, sehingga 7 jam itu nggak cukup untuk anaknya, untuk bangun on time begitu. Oke, baik Ibu. Jadi ini kan ceritanya ada 2 versi ya, dari orang tua yang memberikan konsekuensi agar anaknya disiplin dan tapi di sisi lain ada, negatif, vibes yang terjadi bahwa anaknya akhirnya 3 hari berturut-turut harus terlambat dan jika yang diteruskan, maka ini akan mempengaruhi anaknya kriteria kelulusan yakni ada datang tepat waktu. Nah, dari versi itu, menurut Bu Yunita, bagaimana sih rencana ke depannya untuk Bu Yunita terhadap anak ini? Iya, rencananya saya akan berbicara lagi Ibu, dengan si anak ini dan rencananya kita akan membuat suatu agreement. Dalam artian, jam berapa dia tidur dan jam berapa dia bangun. Dan sepertinya alarmnya itu perlu dimanfaatkan juga untuk membantunya untuk bangun pagi begitu Ibu ya. Dan yang kedua, saya juga akan, berbicara dengan orang tuanya Ibu terkait dengan, apa namanya, kesepakatan yang kita akan buat dengan si anak. Harapannya, dari informasi yang kita bagikan dari sekolah mengenai agreement yang sudah kita berikan, kita sepakati dengan si anak, orang tuanya bisa terbantu untuk membangunkan anaknya, sehingga tidak ada tindakan agresif yang diberikan oleh anaknya, ketika orang tuanya mencoba membangunkannya, seperti itu. Bagaimana menurut, Ibu Thalia? Baik Ibu, apa yang Ibu sampaikan itu bagus ya, itu memiliki nilai berkelanjutan. Tapi boleh saya tahu Ibu, agreement-nya isinya seperti apa sih? Jadi kita bisa menelisik apakah ini bisa menstimulus anak ini untuk bangun atau kita perlu lakukan tindakan lain sehingga anak misal bisa saja dia tidurnya lebih diawalin lagi, jangan jam 10 kalau dia tipe tidur panjang ya. Jadi boleh Ibu Yunita bisa jelaskan sedikit mungkin rencananya, poin dari agreement yang Ibu ingin sampaikan ke orang tua dan anak itu seperti apa? Iya, perjanjiannya itu kurang lebih, di sana akan ada jam berapa dia harus tidur dan jam berapa dia harus bangun. Lalu di samping itu, di dalam perjanjian tersebut juga akan, memuat beberapa hal-hal Ibu, seperti contohnya, kira-kira jika dia perlu tidur lebih, jam berapa dia harus, pergi tidur begitu, sehingga waktu tidurnya bisa, cukup untuk dia bisa bangun, fresh keesokan harinya. Lalu yang kedua adalah, apa yang dia harus lakukan sebagai anak-anak SMA ya, Ibu, ya. Kan dia sudah, SMA ini ya, umurnya kurang lebih 15. Nah, apa yang dia bisa lakukan untuk dirinya sendiri, sehingga dari, orang tuanya pun tidak, perlu, eee perlu, apa sih namanya, effort ekstra begitu ya untuk membangunkan anaknya. Jadi lebih ke komitmen si anak ini dengan dirinya sendiri untuk bisa datang ke sekolah on time begitu. Karena kan permasalahannya ini tadi yang dia sebutkan adalah di Gojek ya Ibu ya. Nah, mungkin jam traffic itu sedang padat-padatnya yang dia order Gojek sehingga nggak dapat begitu. Nah, apa yang dia harus lakukan sehingga traffic Gojek ini bisa dia dapatkan, dengan lebih, traffic yang sepi atau dia bisa pergi bersama-sama dengan orang tuanya ke sekolah, begitu. Itu lebih ke dalam bentuk suatu komitmen yang nanti kita akan, eee, buat di dalam suatu perjanjian, Ibu.
Oke, jadi sebenarnya ini agreement yang isinya komitmen untuk mengikat dia, belajar disiplin ya, Ibu, ya. Betul, Yang iya, saya, tangkap itu seperti itu. Benar, Ibu, jadi melatih dia, untuk menjadi disiplin, apalagi yang seperti Bu Yunita bilang umurnya udah 15 tahun, harusnya orang tuanya nggak perlu effort kayak harus membangunkan seperti anak yang masih mmm, kecil kan. betul. Tapi sudah Ibu tambahkan di agreement itu tentang konsekuensi kalau ke depannya dia terus melanggar agreement ini sudah ditambahkan? Sudah dijelaskan? Iya, salah satu yang menjadi konsekuensi karena keterlambatannya adalah, itu akan mempengaruhi kriteria kelulusannya Kak, Ibu. Karena, jika di kriteria kelulusan datang terlambat dia, eee apa namanya, dia lakukan begitu, kan tidak ada semacam mungkin kalau di pelajaran itu ada remedi ya, Ibu, ya. Nah, ini kan terlambat, kita nggak bisa meremedi terlambat begitu. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus mendisiplinkan dirinya untuk bisa datang tepat waktu, begitu. Oke, Ibu, bagus sekali ya. Jadi memang sih kita sudah jelaskan bahwa salah satu kriteria kelulusan itu adalah datang tepat waktu, tetapi mungkin dengan agreement, dengan konsekuensi yang sudah ditangani oleh anak ini semoga bisa membantu dia untuk menjadi disiplin. Terus untuk sudah Ibu buat nih, sudah Ibu rancang aksi yang ingin Ibu lakukan, agar bisa tetap komit untuk melakukan ke depannya bagaimana? Karena, saya yakin Ibu Yunita tidak hanya problemnya hanya satu ini saja, pasti juga. Jadi untuk bisa komit menjalankan apa yang ingin Ibu, rencanakan ini seperti apa ke depannya Ibu? Iya, untuk komitmen saya, di samping kesepakatan yang akan saya buat juga dengan anaknya, saya memiliki komitmen untuk terus, cross check juga ya Ibu ya, ke kedua belah pihak. Dalam artian saya di malam itu berusaha juga untuk mengingatkan si anak ini agar, tidurnya tidak terlalu malam dan bangunnya bisa, lebih pagi lagi. Nah, dari orang tuanya pun demikian. Nah, saya akan menghubungi orang tuanya juga, Ibu, untuk, bisa sama-sama membantu, dari pihak sekolah, agar anak di rumah bisa berangkat waktu juga, begitu, Ibu. Oke, Ibu Yunita, bagus ya ke depannya semoga komit ini terus berjalan. Nanti saya tunggu lagi loh Ibu Yunita dengan cerita bahwa Bu Thalia anak ini akhirnya tidak terlambat lagi, akhirnya dia bisa jadi disiplin lagi. Jadi semoga apa yang Ibu sudah rencanakan ini akan membawa positif bagi anaknya dan akhirnya membawa cerita baru yang lebih baik untuk saya dan juga untuk Ibu. Ya Ibu Yunita? Iya, terima kasih banyak Ibu Thalia. Nanti akan saya sampaikan ya Bu ya hasil update-nya, setelah saya, ketemu dengan anaknya dan ketemu juga dengan orang tuanya. Nanti saya akan update ke Bu Thalia bagaimana follow up untuk, solusi yang bisa, saya berikan untuk permasalahan ini. Terima kasih banyak loh Bu Thalia Oke. untuk waktunya sudah mau mendengarkan saya. Saya yang juga berterima kasih karena sudah berbagi cerita hari ini. Nanti saya tunggu lagi cerita berikutnya Ibu Yunita ya. Oke, baik Bu Thalia. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya, selamat pagi. Pagi Bu.